warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan, dan yang saya hormati Bapak Ibu DPR, serta tidak lupa Ketua LP2M yang hari ini leading sektor untuk pelaksanaan KKN DLR ini. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur bahwa kita pada pagi ini bisa melakukan satu kegiatan, yakni kegiatan yang baru sama sekali dan ada di tahun 2020 ini. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terutama Bapak Ketua Senat, Bapak Sekretaris Senat yang hadir, dan Bapak Ibu sekali lagi DPR yang akan membentang anak-anak kita yang jumlahnya adalah 1.502 peserta dengan 100 DPR yang untuk layai itu 1.502. Mudah-mudahan apa yang kita dan kawan-kawan semuanya sampaikan ini menjadi amal baik kita di kemudian hari. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang pada tahun 2020 ini merupakan satu tahun istimewa. Jadi KKN yang DR ini, KKN dilaksanakan di rumah ini adalah baru pertama kali. Saya tidak tahu apakah 2021 ini akan melakukan hal yang sama atau sebaliknya kita normal kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus kita syukuri bahwa kita semuanya ini dalam kondisi baik, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan lembaga kita. Bapak Ibu sekalian hormati bahwa untuk filosofi apa KKNDR itu ini akan disampaikan oleh Parek 1 Bapak Ahmad Syawakir. Kemudian nanti untuk visi orientasi KKNDR ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Yasin. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial yang akan disampaikan oleh Pak Rafiq selaku penanggung jawab katakanlah TI ini. Dan kita ini sedang diikuti oleh 1.502 para mahasiswa yang juga siap untuk mendengarkan apa yang kita semuanya sampaikan. Mudah-mudahan ya dengan adanya kita kegiatan sosialisasi ini, baik tim monitoring, baik para mahasiswa yang jumlahnya 1.502 ini dan para DPL yang jumlahnya Ibu Bapak ini kira-kira 100 orang dan para panitia KKN ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjalankan tugas-tugas kelembagaan ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersama kita dan bersama lembaga kita untuk memajukan lembaga yang kita cintai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi yang kedua dulu tentang visi dan orientasi KKNDR yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Yasin PC. Pada beliaunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Terima kasih atas atensi dan berkenannya Bapak Ibu untuk menjadi DPL KKN DR 2020 ini. Mudah-mudahan pada kesempatan sosialisasi konsep KKN DR ini nanti banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, karena memang sesuatu yang baru seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Mudah-mudahan kita juga belajar dari peristiwa yang sebelumnya belum pernah kita alami. Terus sekalian yang kami ini, satu sisi ini adalah tantangan, satu sisi ini adalah peluang bagi kita. Tentu kita belajar dari kaidah yang selama ini kita kenal, al-muhafadzatu wal aslah. Mudah-mudahan fenomena pandemi COVID-19 ini banyak menyimpan iktibar kita gali hikmahnya. Ya. Jadi sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, kita ingin bersinergi dengan visinya Jawa Timur untuk membangun peradaban masyarakat yang bermartabat dan sejahtera. Karena situasi dan kondisi, kita juga komitmen, kita sebagai akademisi selalu adaptasi bagaimana kita merespon fenomena ini dengan tepat. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu kita sebagai insan akademisi secara aktif memberikan edukasi dalam sikap preventif maupun kuratif sesuai dengan proporsi keahlian kita. Sesuai dengan konteks itulah LP2M Kediri melakukan ijtihad untuk pelaksanaan KKN tahun 2020 ini dengan disebut kuliah kerja nyata dari rumah atau kita singkat KKNDR dengan model tematik secara atau individu. Bapak sekalian yang kami hormati, KKNDR ini substansinya sama dengan kuliah kerja nyata yang selama ini kita laksanakan dengan kerja di lapangan. Tetapi kemasan dan pelaporannya nanti ada bedanya. Tentu ini sebagai sikap adaptif kita sebagai akademisi. Dan pada kesempatan ini kami tegaskan temanya adalah moderasi beragama menuju peradaban masyarakat bermartabat dan sejahtera. Sesuai dengan konteks era new normal, saat ini program pengabdian IAIN Kediri menitik beratkan pada keterlibatan lembaga dalam memberdayakan masyarakat. Adapun pola KKN dari rumah dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, dan nanti secara khusus kita minta pada Pak Robek untuk bisa memberikan langkah teknis bagaimana kita punya media berupa gadget, tetapi bisa kita optimalkan terkait dengan tugas kita sebagai DPL. Adapun visi dari KKNDR ini adalah melatih mahasiswa bermasyarakat sesuai dengan Islam keindonesiaan yang moderat. Maaf, ini bukan apa-apa kalau saya menyampaikan, bukan berarti kapasitas saya lebih, tidak. Tapi ini sebagai sosialisasi dalam momentum KKNDR, dan kita semuanya sudah mafhum kaitannya dengan tema seperti ini. Ini sebagai penegasan untuk kita semuanya, dan nanti ada visi dan sikap yang sama di antara DPL. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Ini tentu anak didik kita atau mahasiswa kita harapkan mencapai titik kompetensi itu. Yang ketiga, untuk membina dan mengembangkan dinamika masyarakat modern sesuai dengan prinsip Islam. Ini yang kita harapkan tetap berkembang pada pribadi mahasiswa kita. Next, tema berikutnya Pak Munif. Ya. Jadi dari tema besar tadi, ini kita breakdown menjadi 4, yaitu tentang
kepedulian COVID-19, kemudian relasi agama dan kesehatan, kemudian moderasi agama dan pendidikan dan dakwah keagamaan. Ini sudah kita berikan rambu-rambu. Nanti dalam konteks kepedulian COVID-19, nanti katanya dengan sosialisasi, bagaimana terjadi sikap preventif jika masyarakat itu memang masih aman dari wabah itu. Dan jika memang terjadi, bagaimana kurasi dari keadaan masyarakat itu. Sebagai akademisi diharapkan juga kaya. Maka dari itu mahasiswa ini kita dorong, kita berikan jas keilmuan, pengetahuan, termasuk sikap komunikasi, meskipun secara spesifik bukan ahli bidang medis, tetapi piawainya dalam komunikasi dengan para pihak itulah yang kita dorong. Misalnya kerjasama dengan dinas kesehatan, sehingga nanti mahasiswa bisa menjadi penyambung, penyelesaian dari masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian dalam konteks relasi agama dan kesehatan, ya, nanti mahasiswa itu juga secara aktif untuk berkomunikasi dengan para pihak, dan diharapkan dari keaktifannya itulah dia nanti juga akan muncul endapan potensi yang masih tersimpan dalam memori keilmuannya. Adapun nanti untuk mengasah, meskipun ini KKN dilaksanakan secara individu, tidak menutup kemungkinan mahasiswa kita ini kita dorong adanya komunikasi di antara teman itu untuk sharing. Sehingga nanti kalau ada hambatan, itu sharing di antara teman, di samping komunikasi dengan panjenengan selaku dosen di lapangan. Sekali lagi, banyak hal nanti yang bisa kita pelajari bersama dengan mahasiswa, karena kita sepakat lah ketika kita menggunakan paradigma konsultatif sebagai pendekatan pembelajaran kita, mahasiswa ini adalah sebagai mitra belajar kita. Karena yang mahasiswa kita bergerak dengan karena kita karena dia terbiasa dengan belajar masa lalu atau dulu, diharapkan kita juga nyarailah, jangan sampai nanti bisa kesannya superior, ternyata banyak yang belum kita kuasai dari pemanfaatan teknik sumber belajar ini. Adapun tugas yang perlu diperhatikan nanti oleh mahasiswa, dan kemarin kebetulan juga sudah kita sosialisasikan dalam event pembekalan kepada mahasiswa, apa yang perlu dikerjakan oleh mahasiswa dan bagaimana mengerjakan oleh mahasiswa. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang sifatnya non teknis juga muncul, dan itu juga membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu dosen di lapangan DR. Itulah nanti ada laporan himpunan. Ini sebagai catatan harian ya, berbasis berbasis kegiatan harian, kemudian nanti bisa dilaporkan tiap minggu kepada panjenengan selaku dosen pembimbing lapangan. Kemudian ada laporan akhir, ini sebagai puncak dari kegiatan mahasiswa. Nanti perlu panjenengan koreksi, panjenengan seleksi, kira-kira bagaimana ketepatan laporan itu. Kemudian nanti diharapkan mahasiswa itu bisa upload dari kegiatan hariannya di media sosial yang sudah ada. Kemarin juga sudah ada diskusi dengan Wakil Rektor 1, diharapkan nanti memanfaatkan akun lembaga. Kalau akun lembaga nanti mungkin masih butuh seleksi ya dari panjenengan selaku DPL, kira-kira konten kreatif dari mahasiswa kita apakah sudah, mohon maaf, kredibel atau butuh advice dari kita sebagai DPL. Itulah posisi DPL itu nanti diharapkan bisa memberikan screening, bisa memberikan bantuan pemikiran, bisa memberikan masukan agar nanti sebelum disubmit atau diupload
itu diharapkan sudah betul-betul layak itu. Ini yang kita harapkan. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk mengemas konten kreatif dari mahasiswa kita. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian bersani bentuk-bentuk ya produk yang bisa dihasilkan dari KKNDR, termasuk media yang digunakan untuk mengemasnya. Ini kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menggali, bisa mempelajari lebih jauh tentang macam-macam media yang bisa digunakan untuk mewadahi dari kreativitas mahasiswa kita. Kemudian untuk strategi KKNDR, ya, ini betul-betul pure menggunakan media sosial. Ini nanti betul-betul kita uji talenta kita, piawai kita, kreativitas kita, karena ini betul-betul berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya manual, yang biasanya kita kunjungan ke lapangan, yang biasanya kita memeriksa dokumen atau teman-teman mahasiswa secara langsung, tapi kita manfaatkan sumber belajar yang baru. Tapi jangan khawatir, kita punya konsultan ahli, kita punya pendamping. Kita harapkan nanti Pak Rofik sebagai leading sector EPD dan teamworknya nanti kalau ada hambatan di antara kita berkenan untuk memberikan advice atau bantuan. Kemudian yang kedua, dilakukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Kalau mahasiswa ada yang di rumah atau mungkin di pondok pesantren atau di kos, ini silahkan. Jadi mahasiswa nanti mendapatkan porsi seluas-luasnya kaitannya dengan kuliah kerja nyata DR ini. Yang ketiga, dilakukan dengan mengembangkan jejaring dengan Pak RT, Pak RW, kemudian dan perangkat desa yang lain. Nanti sebagai bukti legal formalnya bahwa mahasiswa ini telah melakukan kegiatan akademik ini, nanti juga ada justifikasinya berupa stempel, bisa nanti Pak RT atau mungkin Pak RW atau nanti Pak Lurah atau kepala desa, atau nanti kalau dia berada di pondok pesantren Pak Kiainya ya atau pengasuhnya, itu nanti juga bisa memberikan justifikasi atas kreasi yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Kemudian yang keempat, dilakukan secara terintegrasi dengan program pemerintah daerah setempat di dalam percepatan dan penanganan COVID-19. Ini yang kita harapkan bisa dijadikan fokus. Kemudian teknisnya, ya, untuk KKN ini bisa masuk pada semester gasal 2020-2021, karena nanti mahasiswa akan juga mengajukan kartu rencana studi atau KRS, dan nilai dari kegiatan KKN ini nanti akan muncul di semester akan datang atau semester gasal. Maka ini kita kategorikan kuliah di semester gasal. Kemudian kegiatan ini murni dilakukan secara individu. Kemarin juga sudah kita sampaikan kepada mahasiswa, mengapa Pak tidak kelompok? Nah, ini sesuai dengan permasalahan pandemi COVID-19, kita harus ada distancing sosial dan physical distancing. Maka dari itulah ini kita sebagai nanti mahasiswa melaksanakan juga secara individu. Hanya kalau nanti di kelompok biasanya ada yang aktif, ada yang pasif. Maka untuk mengoptimalkan kerja, maka harus mengambil peran aktif. Maka dari itu nanti Bapak sekalian sebagai DPR nanti murni kegiatan adalah individu mahasiswa dalam menilai laporannya, dalam menilai progresnya, dalam menilai kompetensinya, kreativitasnya, nanti betul-betul berbasis kompetensi individu. Yang B, mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan menggunakan media sosial. Ya,
Jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini yang perlu kita perhatikan. Jika ada upaya penguatan ya sebagai improvisasi dari kerja kreatif individu mahasiswa, kita tetap memberikan ruang untuk kerja kelompok tetapi terbatas. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam rangka untuk menguatkan apa yang diamati fenomena di lapangan, maka di antara mahasiswa itu juga bisa melakukan sharing di antara teman yang lain. Tetapi dalam mengemas komunikasinya bisa tetap via online. Ya, sekarang dengan membuka akun Zoom meeting, saya pikir tidak ada yang sulit, atau melalui WA juga tidak ada hambatan. Karena mahasiswa kita ini menyebar, ada yang di Aceh, ada yang di NTB, ada yang di Kalimantan, ada yang Sumatera, termasuk wilayah Jawa, hampir semuanya ada. Maka dari itu, nanti basis kegiatan kita adalah murni online. Ini kaitannya dengan apa yang perlu Bapak Ibu dosen bimbing lapangan perhatikan, ya. Ada laporan mingguan, kemudian laporan kegiatan. Ada hal yang menjadi laporan pokok, ya. Ini nanti kita sesuaikan dengan basic akademisi, yaitu artikel jurnal ilmiah. Ini yang menjadi tugas pokok mahasiswa, ya. Jadi ada tugas primer, ada tugas sekunder. Yang menjadi tugas primer adalah artikel jurnal ilmiah, dan kita harapkan mahasiswa atas bimbingan dari dosen itu nanti bisa submit, ya. Dan itu juga menguntungkan untuk kita semuanya. Satu sisi kita sebagai dosen kaitannya dengan produktivitas karya ilmiah juga dibutuhkan di samping untuk pencapaian KUN. Kemudian mahasiswa tentu juga akan bangga jika karyanya nanti juga termuat di jurnal ilmiah. Kemudian kaitannya dengan laporan seperti yang tertera dalam materi ini, monggo nanti Bapak sekalian akan kami share terkait dengan buku pedoman kaitannya dengan materi ini, sehingga nanti bisa jadi bahan untuk kita diskusi lebih lanjut. Dari kata akhir dari penyampaian dari mewakili dari grup LP2M, ya, kita berharap khazanah baru, ya, pelaksanaan KKNDR semoga mampu menjadi inspirasi positif untuk terus membuka asa keilmuan untuk kemaslahatan kehidupan di Jakarta ini penuh dengan rahmat. Kami ucapkan salam sehat, semangat, selamat, sukses selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kepada Bapak Muhammad Yasin yang menyampaikan materi visi dan orientasi KKNDR, dan berikutnya kembali Bapak Wakil Rektor 1. Oke, terima kasih Pak Munib. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang terhormat, Ketua LP2M Kapus Kemak, Pak Munib yang saya hormati, seluruh dosen pembimbing lapangan yang berbahagia. Alhamdulillah, meskipun dengan tertatih ini sebagaimana menyiapkan konsepnya. Jadi sekali lagi ini gambaran menyiapkan konsepnya bagaimana penyelenggaraan KKN tahun 2020. Berbagai macam kendala, berbagai macam tantangan di jalan itu tergambar pada pagi hari ini. Karena memang ini panjang sekali menyiapkan ini. Jadi maka dari itu arah bentuk dan kebijakan KKN yang Kediri tahun 2020 bisa dimahami. Jadi seperti tadi yang saya katakan, ini adalah dasar yang kita gunakan untuk mengambil keputusan tentang KKN pada tahun ini. Yani Perdoman Pendidikan Yayan Kediri, edaran Dirjen, Rapat WR dan Wakil Ketua 1 Yayan Indonesia, SK Rektor Yayan Kediri nomor 1223, di mana
mengharuskan seluruh kegiatan mahasiswa tidak boleh di kampus dalam era COVID-19, dan yang terakhir tanggal 9 April kita rapatkan di antara Pak Dekam, Pak Direktur, dan berikutnya ada rapat khusus dengan LP2M dengan seluruh jajarannya. Maka KKN 2020 diambil keputusan dengan istilah yang disesuaikan, namanya KKN, hanya ada satu KKN, yakni KKN disebut dengan KKN DR, dari rumah. Kalau memang secara kebetulan ada di mes, ya KKN dari mes. Kalau ada dari secara kebetulan mahasiswa di pesantren, KKN dari pesantren. Atau bahkan umpamanya dari dia sedang kos, saya mulai KKN dari kosan. Itu kesemuanya namanya hanya satu, disebut dengan KKN DR. Seluruh bentuk KKN, mulai KKN nasional, terluar, terdepan, termiskin, dan terlain kita kerjakan. Demikian juga KKN internasional, KKN tematik juga ditiadakan untuk tahun 2020 ini. KKN 2020 diselenggarakan dari rumah, sifatnya individu. Dosen pendidik ini yang perlu diketahui bahwa nanti tidak ada lagi kelompok, tetapi bahwa laporan mahasiswa, kegiatan mahasiswa dinilai itu adalah secara individu. Maka dapat nilai juga atas kerja apa yang dilakukan secara individu. Kira-kira begitu. Nah, bentuk arah dan regulasinya diatur dengan SK Rektor. Mohon maaf itu nomornya masih kosong karena ini konsep SK ini saya buat bersama LP2M. Terakhir nomornya berapa itu Pak Munib belum laporan ke saya. Nomornya berapa Pak Munib? Itu belum dilaporkan ke saya. Isinya sudah ada tapi nomornya belum buat. Karena presentasi ini tak buat dari kemarin, maka dari itu saya belum sempat menginput nomornya. Nah, ini arahnya. KKN diselenggarakan dalam semangat kampus merdeka yang diselaraskan dengan program studi. Ini sesuai dengan kemarin yang sempat disinggung oleh Dekan Tarbiyah. Loh Pak, KKN kali ini kok nyangkut-nyangkut prodi? Ya. Jadi ini yang perlu diketahui oleh para dosen pembimbing. KKN kali ini tema sudah ditentukan oleh LP2M tadi, tetapi apa yang akan dikerjakan oleh mahasiswa itu boleh dan bisa disesuaikan dengan program studi masing-masing. Tentunya program studi pendidikan agama Islam sangat berbeda dengan psikologi dan psikologi Islam yang ada di Usuluddin, demikian juga dengan HKI yang ada di Fakultas Syariah. Itu mahasiswa yang bersangkutan ketika mengerjakan KKN ini, temanya bisa mengambil sisi yang dia memperkuat prodi-prodinya masing-masing. Boleh. Enggak, temanya harus ini dan semuanya harus ini, kelompok diarahkan ini. Enggak, karena ini sifatnya individu, maka kita sekaligus menghayati apa yang disampaikan Menteri Pendidikan, yakni bagaimana kampus itu bisa merdeka. Satu di antara kampus merdeka ini adalah mahasiswa diberi kebebasan. Satu di antara kebebasan itu pada saatnya nanti mahasiswa PAI itu boleh kuliah di pertandingan agama, ambil mata kuliah. Dan itu nanti, ini yang memang hari ini pengaturannya agak-agak ulet, tetapi memang belum bisa kita laksanakan. Nanti satu saat mahasiswa fakultas tarbiyah jurusan bahasa Inggris kepingin ngambil mata kuliah di HKI Fakultas Syariah, itu harus dibolehkan. Itu semangat kampus merdeka. Nah, kali ini memang itu belum kita antisipasi, tetapi KKN sudah kita mulai. KKN kali ini memang menghasilkan prodi masing-masing, penguatan prodi masing-masing. Nah, arahnya apa? Arahnya ini, KKN kita arahkan untuk menumbuhkan ide kreatif dan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan keilmuan yang dimiliki untuk kemanfaatan masyarakat. Selama 6 semester atau 7 semester, mahasiswa sudah kita godok, kita bekali dengan tata keilmuan yang bervisi dan berorientasi pada prodi masing-masing. Kita meyakini bahwa mahasiswa kita ini sudah paling tidak hanya menjadi bibit, tetapi sudah akan berkembang. Nah, KKN ini akan menjadikan kembang atau bunga mahasiswa itu bagaimana nanti bisa dinikmati masyarakat, dan itu yang harus kita dorong, dan kita dorong oleh dosen pembimbingnya. Kreativitas mahasiswa itu nanti bisa bermanfaat kepada masyarakat. Itu arahnya. Selanjutnya, apa yang diharapkan bisa terbentuk? Outcome yang bisa diharapkan dari mahasiswa ini, itu adalah ini.
Hasil konkret KKN ini diharapkan berupa produktivitas keilmuan dan produktivitas inovasi. Jadi ada dua sisi produksi ilmu keilmuan, apa bentuknya produksi keilmuan, karya tulis, apa bentuknya produksi keilmuan, artikel, apa produksi hasil penelitian. Itu adalah produktivitas keilmuan. Jadi mahasiswa harus kita dorong. Sedemikian pula di dalam KKN ini harus ada satu minimal produksi keilmuan atau produksi inovasi, gitu ya. Ada dua produksi yang harus kita tanamkan kepada mahasiswa selama KKN ini. Dia memproduksi keilmuan atau memproduksi inovasi, di mana antara keilmuan dan inovasi ini dilakukan oleh mahasiswa nanti bisa berupa buku, karya tulis, opini, karya seni, atau yang lain yang disesuaikan dengan program studi. Juga kalau tadi kan hanya program studi, ini kalau memang untuk outcome-nya ini bisa disesuaikan dengan program studi, bakat, gitu ya, anak bahasa Inggris, tetapi dia mempunyai bakat pertanian, tahu-tahu dia bisa membuat inovasi, yang inovasi itu bisa membantu masyarakat, barang yang dimiliki masyarakat petani yang harganya nggak ada, tapi di tangan mahasiswa itu harganya jadi berlipat-lipat. Nah ini inovasi ini saya masih teringat sekali pada tahun 2014 saya membimbing mahasiswa KKN kelompok 1 itu ada di Tujuh. Jadi waktu itu mahasiswa saya arahkan bagaimana sebelum kamu pulang nanti menghasilkan sesuatu yang bisa dihadiahkan kepada masyarakat di sini. Apa Pak? Apapun, tolong disurvei. Akhirnya apa? Saya arahkan begini. Yang paling nggak kayu di sini apa? Jadikan menjadi sesuatu yang berharga. Itu waktu itu kata kuncinya seperti itu saya membimbing mahasiswa. Akhirnya mahasiswa di situ menemukan karena waktu itu adalah panen tomat 5.000 itu adalah 10 kilo tomat. Nah itu waktu itu. Nah kalau 10.000 oleh 5 kilo tomat, bagaimana tomat yang kita beli 10.000 itu bisa menjadi mahal? Waktu itu alhamdulillah anak-anak punya kreasi dan kita agak bagus sedikit. Ternyata tomat itu digoreng, tetapi dicampuri dengan yang namanya gula abang, terus diiseni, dikasih kacang. Maka akhirnya bentuknya mengkeret, tomat yang asalnya segini itu mengkeret kayak segini, tetapi di dalamnya ada kacangnya dan bentuknya jadi berubah karena diwarnai oleh gula abang tadi. Akhirnya kayak kurma jadi. Maka akhirnya disebut namanya tomat kurma. Nah itu dari 10 kilo yang 5.000 tadi per 5 dibungkus per 5 itu jadi 5.000. Maka akhirnya keuntungannya bisa 500. Dan akhirnya dibikinlah yang namanya inovasi, ini namanya tomat kurma. Dan itu akhirnya masyarakat mempunyai pilihan bahwa yang harganya 5.000 oleh 10 kilo itu tadi dijual bisa mendapatkan 500. Beberapa kali lipat. Ini yang saya katakan, meskipun itu adalah anak bahasa Inggris, tetapi mempunyai inovasi yang seperti ini, manfaat bagi masyarakat pedesaan yang saat ini lagi panen kurma dan tidak kayu, nah itu bisa jadi. Atau ketertarikan mahasiswa, atau karirkan mahasiswa, itu nantinya outcome yang bisa kita harapkan. Nah, ini nanti yang harus dipahami oleh DPR, bahwa ini yang harus akan kita nilai nanti. Jadi ada dua produksi keilmuan dan ada dua produksi, satu produksi keilmuan dan produk inovasi. Bagaimana cara menilainya? Kan gitu aja. Skema wujud KKN 2020 ini kira-kira begini skemanya. Yang satu adalah produktivitas keilmuan. Yang satu itu adalah produktivitas inovasi. Produktivitas keilmuan bisa dimaksudkan sebagai bagian dari hasil KKN ini dan bisa nanti mendapatkan nilai karena ini bernilai beban 4 SKS, maka bisa berbentuk buku atau berbentuk karya tulis. Itu maka penilaiannya nanti dosen DPR dari sini. Produktivitas keilmuan itu berupa buku atau naskah atau karya tulis. Umpamanya produksi keilmuan tidak harus
buku apa, tetapi naskah itu bisa kok. Contoh umpamanya selama 1 bulan mahasiswa bisa membuat naskah drama yang membayangkan bagaimana drama sebuah cerita dakwah umpamanya. Itu namanya naskah. Terus yang ketiga bisa artikel ilmiah. Yang keempat bisa penemuan penelitian. Sementara produktivitas inovasi ini temanya seperti yang dikatakan Pak Yasin tadi adalah yang pertama adalah relasi agama dan kesehatan. Ya. Utamanya yang berkait dengan COVID-19. Itu nanti dia bisa membuat inovasi apa? Ternyata dia bisa membuat tutorial bagaimana social distancing itu tidak menjadi bahasa orang kotaan atau orang orang terpelajar sosial, tapi dia bisa membuat bahasa apa dan tutorialnya lebih baik. Nah itu juga boleh digunakan. Atau berkaitan dengan moderasi agama, dia membuat inovasi yang antara agama satu, pemeluk agama yang lain, ternyata dia bisa menghadiahkan sesuatu yang sesuatu itu bisa mempengaruhi masyarakat. Nah itu namanya inovasi. Apa nggak tahu kita. Pengembangan dakwah keislaman. Ini dua ini bisa dikatakan, bisa diterima sebagai bagian daripada hasil KKN sebagai outcome-nya ketika sudah dipublish. Jadi ketika sudah dipublish. Jadi kalau ukurnya ini, karya ilmiah entah berupa naskah atau apapun, karya dapat diterima sebagai hasil produksi KKN bila telah dipublikasikan lewat media cetak. Jadi Pak Rafiq, kalau tadi semuanya tahun ini kemarin saya cek katanya ada 1.500 mahasiswa yang ada KKN. Saya yakin tidak 1.500-nya nanti memilih karya inovasi. Tetapi kalau karya ilmiah nanti publishnya bukan di YouTube channel medsos, sebagaimana tadi yang kita amanatkan Pak Rafiq untuk mengemasnya, tetapi karya inovasi hanya karya inovasi yang nanti dapat diterima sebagai hasil dan produksi KKNDR bila telah dipublikasikan lewat media sosial. Jadi ada dua media yang kita gunakan untuk membuat tolak ukur karya seorang mahasiswa di dalam KKN bisa diterima. Ketika sudah dipublikasikan di media cetak, itu dia sifatnya karya ilmiah. Sudah dipublikasikan lewat media sosial, bila itu berupa karya inovasi. Media cetak akan banyak Pak. Orang mulai dari koran gurem sampai koran yang terakreditasi nasional. Demikian juga jurnal. Jadi media cetak ini bisa koran, bisa majalah, bisa jurnal. Maka ketika itu sudah terpublikasi, sudah. Loh Pak, tapi jurnal sendiri ada yang jurnal kelasnya IAIN, ada jurnal kelasnya mahasiswa, ada jurnal yang kelasnya sampai Scopus. Memang kami belum sampai berbicara ke situ. Asal sudah dipublikasikan lewat media cetak, entah itu namanya koran yang diterbitkan oleh komunitas mahasiswa LPM umpamanya, oke lah sudah kita terima. Syukur bagus ternyata mahasiswa selama KKN karya ilmiahnya itu terbit di media jurnal, media cetak yang namanya jurnal, terakreditasi Scopus, SJR-nya sudah 3 umpamanya, mungkin Pak SJR 3. Ya umpamanya kan gitu kan. Sementara dosennya saja sudah 1 semester untuk 1 tahun bahkan 2 tahun 5 tahun untuk masuk di Scopus belum bisa. Nah maka dari itu media kita tidak bahas bahwa harus terakreditasi demikian enggak. Tetapi ini yang mengembirakan. Subdit kelembagaan yang ada di TIS itu telah menyediakan berbagai macam media cetak yang terafiliasi dengan Moraref. Maka nanti ketika Pak dosen semuanya harus tahu bahwa Moraref itu apa. Moraref itu adalah semacam konsorsium atau kumpulan dari berbagai macam media cetak yang sifatnya jurnal oleh berbagai macam perguruan tinggi. Itu tidak kurang dari 500 media. Maka dari itu nanti bisa dimasukkan di situ boleh, dimasukkan di milik kita sendiri boleh, dimasukkan itu media cetaknya. Nah, untuk publikasi media sosial, ini kemarin kita sepakat memang harus pakai medianya IAIN.
Media sosial yang dimiliki IAIN apa? Paling tidak sampai hari ini mempunyai 3 atau 4. Satu, YouTube. Itu sudah 1 tahun yang lalu kita delegasikan kepada TIPD menjadi tim ofisialnya. Sampai hari ini tak cek followernya tidak lebih dari 1000. Di sini itu sudah 1 tahun followernya enggak. Karena apa? Kontennya oke, karena konten. Maka dari itu mumpung ini ada event, konten ini output ini akan kita jadikan konten di media sosial kita. Siapa tahu karya-karya mahasiswa kita nanti bisa membesarkan kampus kita dari sisi publikasi lewat media sosial. Media sosial yang kedua, Facebook. Di awal corona kemarin, di awal-awal ketika di bulan Maret awal, kami telah mencoba untuk menggerakkan Mahab di dalam melakukan berbagai macam kegiatan. Kita publikasi lewat Facebook, bahkan itu bisa live. Tetapi YouTube-nya belum bisa live hanya karena memang kekurangan follower. Tetapi kalau Facebook tidak mengharuskan adanya follower, itu bisa Facebook. Dan itu diikuti oleh banyak orang. Maka dari itu aktivitas kampus harus kita sebarkan lewat media-media yang seperti ini. Dan ini harus ada sektor pimpinan yang aware terhadap masalah ini. Ikutnya tidak kan gitu kan ya. Jadi sekali lagi, media sosial kita paling tidak yang sudah kita amanatkan kepada TIPD itu sudah terkelola, minimalnya sudah ada dan bisa terkelola dengan baik. Maka sekarang tinggal kontennya. Saya juga berharap kepada pimpinan unit ketika ada aktivitas yang perlu diketahui oleh masyarakat, komunikasikan kepada TIPD lah yang bertanggung jawab untuk mempublikasikan dan menguploadnya. Tetapi konten itu nanti yang bertanggung jawab itu adalah masing-masing unit dan lembaganya. Sehingga nanti perbesaran IAIN itu akan segera terwujud ketika corong-corong. Dulu kita punya corong hanya TV KK dan radio KK, tapi sekarang kita sudah punya YouTube milik kita sendiri, kita sudah punya Facebook dan kita sudah punya Instagram. Maka itu yang harus kita dorong. Nah, ini bisa kita seperti ini, nanti penanggung jawabnya itu adalah DPR. Jadi contoh mahasiswa itu mempunyai karya inovasi yang bersifat tutorial, bagaimana bisa mengembangkan petani yang biasanya 1 hektar itu menghasilkan 5 ton gabah dalam 1 kali panen. Dengan inovasi mahasiswa ini sekarang bisa menjadi 15 ton. Dan itu harus dilihat oleh DPR-nya dulu. Ini dipublikasikan nanti menghasilkan masyarakat enggak? Ini membahayakan masyarakat enggak? Nah itu ketika mahasiswa dosen DPR-nya sudah tanda tangan dan memberikan rekomendasi dan ikut bertanggung jawab ketika ini dipublikasi, serahkan ke TIPD dan TIPD nanti yang akan mengupload. Nah ternyata mahasiswa hasil KKN-nya mahasiswa itu KKN-nya IAIN ternyata tidak hanya yang seperti itu. Ini gunanya untuk apa? Judulnya bagaimana Pak? Judulnya adalah inovasi mahasiswa IAIN Kediri di dalam mengembangkan pertanian agar secepatnya bisa membayar zakat. Ini itu caranya. Jadi hasil pertanian tetapi komunikasinya dengan zakat karena memang itu adalah hasil tani. Nah itu nanti tetap ada yang namanya inovasi dipublikasikan lewat sosial dan berdimensinya dimensi IAIN. Intinya karya ilmiah ataupun karya inovasi bisa diterima sebagai bagian daripada outcome dan bisa mewakili 4 SKS dari KKN itu bila sudah dipublikasikan lewat media. Karya ilmiah lewat media cetak, karya inovasi lewat media yang dimiliki oleh IAIN Kediri, mulai dari YouTube, Facebook, Instagram. Saya berharap ada lain Pak Rafiq. Pak Rafiq masih on ini. Itu yang belum kita punya lain. Yang belum punya kita lain. Nanti lain itu juga banyak penggemarnya sekarang. Maka media kita nanti bisa ditambahi lain. Ini belum nanti Pak Rafiq ini bagaimana mengembangkan kakak dan radionya. Kalau ini kalau ini semuanya tertata dengan rapi bahwa bagaimana IAIN ini di mata masyarakat nanti akan selalu tercorongkan apapun yang terbaik di masyarakat, yang terbaik diproduksi oleh IAIN akan secara dengan mudah diketahui oleh masyarakat dan bersamaan dengan itu kita membenahi diri, insya Allah kita akan besar secara bareng-bareng. Itu tolak ukur produktivitas yang dihasilkan oleh mahasiswa kita yang bisa menjadi KKN. Selanjutnya, ogah barang ya. Untuk masalah.
inilah arah kebijakan yang akan kita lakukan selama menjalani KKN 2020. Itu nanti bisa kita diskusikan secara teknis. Nanti LPM yang akan bertanggung jawab dan lebih khusus adalah Kapus Pengap yang dikomandan oleh Pak Munib. Maka nanti adanya TIPD, bahkan mungkin lembaga-lembaga yang lain harus dikoordinir sedemikian rupa. Bagaimana apa yang kita lakukan kali ini itu nanti terkomunikasikan dengan masyarakat yang baik. Itu arah kebijakan dan sasaran KKN DR yang diselenggarakan oleh IAIN Kediri pada tahun 2020. Semoga apa yang kita gagas, kita rancang, ini bisa menjadi bagian amal serta ikhtiar kita untuk berbakti kepada kampus kita tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian Pak Munib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Pak Bakir atas materi yang diberikan. Ada beberapa yang bisa ditarik kesimpulan sebelum nanti ada dialog atau tanya jawab. Memang KKN DRI ini suatu hal yang baru, maka kita selalu dan terus untuk berdiskusi bagaimana diambil yang terbaik. Apa yang disampaikan Pak Bakir tadi adalah sebuah kemauan yang besar untuk lembaga. Sedangkan alatnya ada TIPD, ada juga LP2M. Makanya saya mohon nanti kalau memang ini bisa berjalan dengan baik, maka dari pihak pimpinan juga memperhatikan amunisi atau perangkat yang dibutuhkan oleh TIPD. Begitu Pak Rafiq ya? Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas bergabungnya pada rapat siang hari ini. Terima kasih Pak Rektor, Pak Baret 1, Pak LP2M. Kurang lebihnya mohon maaf dan marilah kita akhiri rapat atau sosialisasi pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.